God in Multi-Source Hypothesis, Clara Mella. Mengenal Tuhan dalam biblical perspektif, salah satu contoh seperti dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang mempresentasikan banyak kisah yang sama dengan penekanan yang berbeda-beda. Setiap agama pun juga memakai sinoptiknya sendiri-sendiri untuk menjelaskan tentang pencipta, creator, dan ciptaan, creation, dosa, sin, hukuman, punishment, keselamatan, salvation, cause konsekuensi, karma, surga, heaven, neraka, hell, dan lain sebagainya. Pemaparan pengkisahan yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang, background of the culture, language, community, etc. Dari pengkisah atau penulis, penutur, termasuk dalam hal ini latar belakang pendidikan, karakter, ketertarikan pribadi terhadap apa yang dilihat, didengar, dan disimpulkan. Pemahaman tentang Tuhan dalam Perjanjian Baru misalnya, berdasarkan penuturan para penulis berbeda-beda. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh siapa penulis atau penuturnya dan dengan maksud apa ia menulis, serta tujuan ia menulis. Tuturan, misalnya seorang nelayan seperti Petrus, tentu berbeda dengan tuturan dari penulis atau pemungut cukai seperti Matius yang mengkisahkan sesuatu dengan lebih terperinci, seperti menghitung uang. Bahkan juga berbeda dengan tuturan seorang akademisi atau cendekiawan seperti Paulus yang mengkisahkan dengan lebih rumit disertai dengan filosofi berpikirnya tentang Tuhan dan hal-hal ketuhanan. Jika dalam Injil penjelasan tentang Tuhan seperti yang kebanyakan memakai two-source hypothesis, maka dalam agama-agama yang ada, Tuhan dijelaskan dengan multi-source hypothesis. Penjelasannya tentu dipengaruhi sekali lagi oleh siapa penulisnya dan dengan maksud apa ia menulis, serta tujuan ia menulis. Sinoptik agama-agama di dunia dalam mengkisahkan siapa itu Tuhan memakai metode multi-source hypothesis, dan jikalau diteliti, maka sesungguhnya semua mempunyai tujuan yang sama, mengakui kebesaran Tuhan, namun yang tak secara sempurna dapat dijelaskan dan yang tak secara sempurna dapat dimengerti, sehingga terjadi perbedaan pemahaman satu dengan yang lain. Demikian juga perbedaan di dalam mempresentasikan atau melukis siapa itu Tuhan. Multi-source hypothesis seharusnya dilihat sebagai suatu kekayaan, the divine data source inventory, dalam memakai atau di dalam mencoba memahami Tuhan dan karya-karyanya di dunia ini. Demikian.